dan juga sekitar 2017 saat Fadia lagi di Bogor untuk perjuangkan nenek, tiba-tiba dari pihak perusahaan katanya ayah Fadia sebagai anggota Brimob itu kan. Nah, karena dulunya anggota Brimob. Saat ada operasi di Aceh, ayah dipindahkan ke polisi umum karena sakit. Bapak kamu polisi? Polisi. Nah, dari situ katanya ayah saya dibilangnya malak dan juga menyetopi mobil, membacking warga, difitnah oleh perusahaan itu. Jadi perusahaan yang tadi itu? Iya. Nah, jadi pas ayah saya pulang dari Bogor sekitar sebulanan, habis pulang kerja pukul 4. Tahun berapa nih? Sekitar 2017. Nah, tiba-tiba dari oknum Propam Polda Jambi Polda Jambi ramai-ramai datang ke rumah Fadia mau menjemput ayah Fadia tanpa surat panggilan apapun. Jadi ayah Fadia ini baru dengar nih saya ceritain ini. Iya, ini makanya Fadia khusus menjauh. Nah, jadi ayah saya yang tidak tahu apa-apa pun bilang, ini ada apa, selesaikan masalah baik-baik. Tapi kata oknum Propam tersebut bilang, ikut saya aja langsung ke Polda Jambi, kata jelasin di sana. Langsung saya didampingin oleh mama saya saat itu. Saya yang tahu rumah di Kepumpung ketakutan sama kakak juga. Sekali dengar cerita dari mama di sana, ayah saya diinterogasi hampir sudah dicekik dari belakang ayah saya. Sama siapa? Sama oknum tersebut. Oknum apa nih? Propam. Propam atau Provos? Propam. Propam ya, beda ya? Propam. Itu tahunya Propam. Propam ya, iya Propam. Ya. Jadi karena mama nggak terima kan, karena intervensi, apalagi mama kan bayangkari ya di situ. Nah, akhirnya mama ngadu ke kakek, konsultasi gimana. Kakek ini apa? Kakek ini kakek saya. Maaf sebelumnya Ama. Sudah dicekik dari belakang sama. Kenapa sampai dicekik? Nah, nggak tahu apa-apa. Enggak. Sebelum sudah dicekik itu ayah sampai ditodongin pistol, kata kamu akan saya penjarakan kan. Di Polda Jambi kamu jangan pura-pura gila, nanti saya bikin gila kamu sekalian, katanya. Ayah saya yang memang mengalami trauma dari Aceh, bahkan masih minum obat sampai sekarang. Mengonsumsi obat sampai sekarang, untuk itu psikisnya terkena lagi sampai sekarang. Itulah yang buat mama nggak terima. Yang buat mama terima dan keluarga pun tidak terima. Bapak kamu tuh masih polisi sekarang? Sampai sekarang. Apa? Polisi di mana? Sekarang di Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Sebagai apa? Itu Banum Opsian, tapi nggak tahu fungsinya kalau kami apa. Jadi sempat diperlakukan seperti itu. Tapi akhirnya pas setelah diperlakukan seperti itu di Polda Jambi, apa hasilnya? Mama akhirnya kan nggak terima ya, akhirnya melapor ke pihak Bayangkari dan lain sebagainya. Atau ke Propam Mabes Polri aja? Ke Mabes. Kemudian ditindak Om. Nah, ditindak. Selain itu Om, yang lebih menyedihkannya itu saat dikatakan backing sama perusahaan dan membacking nenek. Mereka padahal nenek ini kan memang orang tua kandungnya ayah kan. Nah, dibilang backing, dibuatlah laporan lagi ke Polda oleh perusahaan. Perusahaan ini? Iya, sama. Ada ini. kita bawa buktinya, dia buat laporan, di situ ayah dipanggil lagi. Saat dipanggil ternyata dibuktikan tidak bersalah, mereka mencabut laporan. Nah, jadi main lapor-lapor aja nih, nggak terbukti dicabut. Iya, main cabut. Seenaknya itu, jadi kayak mempermainkan polisi ya, gitu ya. Nah, itu akhirnya bayangin 10 tahun, mental kita habis, psikis kita habis, materi kita habis semuanya. Makanya sampai viral sekarang pun ini masih ngerasa kok masih di pojokan. Gitu. Jadi kamu berjuangnya bukan baru-baru ini ya? Udah dari 2013? Iya, bahkan saya waktu itu masih SMP, 2013 saya pernah buat video YouTube, tapi nggak viral, karena kan zaman dulu juga susah untuk viral kan. Nah, adik masih SD waktu itu. Kita berjuangnya memang, karena memangnya diharapin keluarga tuh ya karena kamu yang mungkin sedikit lebih paham dan kamu masih kelas 1 kali dulu ya? Iya, kelas 5 dia Om. Oh, yang pas 2017? 2013 berjuangnya sama-sama. Iya. Saat 2018 berarti. Iya, kelas 5 SD ya? Iya, kelas 5 SD. 2018 itu? 2018 5 SD? 5 SD. Yang pas ayah kamu dicekek, diintimidasi itu kelas 5 SD? 2018, 2017, 4 SD berarti? 17, 4 SD berarti. Oke. Nah, jadi sampai diintimidasi seperti tadi. Itu gara-gara kamu dan keluarga berjuang untuk sendiri untuk keadilan. Melawan perusahaan ini? Iya. Dan akibat itu pun, Om, warga sekitar akhirnya ini ya.
Akhirnya om gara-gara dilaporin itu, ini lebih sedih lagi om. Iya. Disedih tanpa surat permintaan maaf, mencabut. Akhirnya buatlah statement di warga kalau ayah saya ini tukang palak itu ngomong di depan saya sendiri. Waktu 2017 ya? Enggak, ini Enggak. di Yang sekitar baru? 2020-an atau Oke. 19-an. Oke. Itu ada warga bilang, kamu nggak ke rumah yang belakangnya untuk imunisasi adik gitu kan? Enggak, males, polisi gila tuh, polisi gila gitu kan? Polisi gila tuh, tukang malak PT tuh kayak gini-gini. Terus saya bilang, maksud tante apa ya ngomong kayak gitu? Saya anaknya, saya nggak terima, dia nggak tahu saya anaknya. Akhirnya saya buat surat laporan, itu pun nggak ditindaklanjutin om atas fitnah tersebut, katanya nggak memenuhi unsur dan lain sebagainya. Padahal saya memang dengar sendiri dan pihak yang ngomong pun udah nyatain, tapi karena dia minta maaf dan ayah bilang ya sudahlah kita Oke. tetangga juga nggak apa-apa lah, biarlah statement orang, kata ayah. Iya, iya.